Kami berdua menikah, saya tidak mengatakan nekat, saudara. Tapi orang bilang nekat, orang ada duit, saudara. Saudara tahu ketika saya meninggalkan Kudus, sebelumnya saya harus bayar pajak Innova, saudara. Dan Innova pajaknya mahal. Untuk bayar pajak sekaligus apa ya? Balik nama ya? Mutasi, balik nama. Saya merasa sepeda motor saya nggak tak bawa lah ke Solo, bawa lagi, tunggangi dewi kesel, tak jual, saudara. Laku 7 juta. Honda Injection, saudara, waktu itu baru keluar. Saudara tahu uang itu langsung amblas untuk bayar pajak Innova sama balik nama. Sama persepuluhan. Sama persepuluhan. Oh ya, pasti. Ketika kami mau menikah, saudara, kok tanya duit, nggak duit. Tapi seneng, saudara. Warnanya gitu ya. Dan Tuhan buka jalan, saudara. Akhirnya bisa menikah. Lumayan juga lah. Nggak di tempat yang sederhana, tapi lumayan lah. Lalu kita pakai panggung dan sebagainya yang saya yakin mungkin sebelumnya belum ada mode seperti itu. Ngantene jalan di atas catwalk. Tapi Tuhan cukupi, ya. Tuhan buka jalan. Senang. Ketika saudara menikah, saya yakin senang. Duit, gak duit, senang. Ya lah, ya. Ya. Saya senang. Maaf, saya bicara agak kedewasaan, saudara. Malam pertama senang nggak? Mungkin yang cewek deg-degan ya. Lalu begitu berhasil, saudara, hamil, senang nggak? Senang. Senang. Digadang-gadang. Padahal taruhan nyawa itu. Apalagi anak pertama. Wah, cek kok ngerti. Loh, mungkin karena belum mengerti, cek digelundungi wae, saudara ya. Biasanya anak kedua yang batak ya. Eling waktu melahirkan yang pertama. Tapi digadang-gadang, diharap-harap. Seneng. Dintenteni. Urung lahir wis dipok-pok nang, ngerti wis lanang. Nang, yuk sepak bola yuk. Lho iso lho, saudara, nendangnya bukti deh. Ketika lahir senang nggak? Senang. Kok gitu ya? Ternyata kita mengurung yang menciptakan kita, benar. Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk kesenangannya. Dan kita juga melakukan segala sesuatu itu bukan egois, kesenangan diri sendiri, saudara ya. Tetapi itu sangat-sangat alami, manusiawi. Bahkan kalau saya boleh konteks dengan Tuhan sendiri ketika menciptakan segala sesuatu untuk kesenangannya, itu alahi, sifat divine, karakter, sifat ketuhanan. Ketika saya mulai menginjak usia-usia anak-anak, remaja, waktu itu kalau mau mainan mobil-mobilan, nggak bisa, mau beli mobil-mobilan dan tinggal deret, saudara.
tarik kulit jeruk. Bikin saudara motor-motoran disunduk ana rodone terus digledek. Ini seneng orang-orang yang ndelok koyo wong gendeng. Waktu bikin mobil-mobilan tuh seneng. Begitu jadi bisa digeret seneng. Ketika pertama saya memelihara anjing saudara, waduh seneng. Anjingnya tak teloni terus. Apalagi masih kecil saudara, ditaruh di luar, nangis terus itu. Jaluk konco, tak ambil saudara. Seneng. Dulu saya tidur sama kucing saudara, kucing banyak di bawah kakiku itu. Jadi nek kademen enak saudara, ngisor di kemuli kucing, anget kaki. Semua untuk kesenangan. Lalu ketika kita mengekspresikan kesenangan kita pada objek hasil karya kita, objek yang kita rawat, otomatis hukum, saya tidak mau katakan hukum karma ya, itu konteks Buddha, karena hukum karma itu menjelma kembali. Kalau perbuatan baik jadi rakyat biasa, besok menjelma kembali jadi bupati gitu ya. Baik, besok sudah mati lalu lahir kembali menjelma nitis dalam tanda petik jadi raja. Tapi nek elek repotnya saudara, besok nitis jadi tikus. Jadi ketek. Aku tidak pakai hukum karma, tapi takdir Tuhan. Itu Alkitabiah. Lalu yang kita rawat, yang kita jadikan objek kesenangan, itu otomatis bergema balik ke kita, saudara. Anjing yang kita rawat dengan penuh kasih, dengan penuh kesenangan, dia juga akan senang kepada saudara. Brenda itu saya jarang ngasih makan, yang ngasih makan omanya. Jadi itu salah satu cucu. Kita panggilkan oma-oma. Saudara tahu kalau saya keluar pertama, wah seneng dia. Tapi begitu saya duduk, dia diam. Lalu dia lihat ke dalam saudara. Aku sudah tahu saya dinteni omanya. Tak panggil dah, Brenda, orang gatek, wah masih juru lawang terus ngenteni omanya. Begitu ketok cumure omanya. Otomatis saudara tabur tua. Pendahuluannya agak nyantai, agak panjang ya, tapi saya yakin ini sudah saudara nangkep ya. Tema kita hari ini adalah diciptakan untuk kesenangan atau sesuai dengan kesenangan kehendak Tuhan. Itulah saudara dan saya. Ya, jadi Tuhan menciptakan saudara itu dengan penuh kesenangan. Bukan hanya Adam Hawa. Memang kita tidak langsung dipupuk dari lempung, tidak langsung diambil dari tulang rusuk Adam, tapi melalui orang tua kita. Tetapi itu tetap ciptaan Tuhan. Apalagi ketika kita lahir baru, dilahirkan dalam roh, percaya kepada Tuhan, bertobat, dibaptis, maka itu semua Tuhan lakukan dengan rencana yang terus-menerus teliti dan tidak pernah lenggang, tidak pernah jeda. Dibiarkan kelelahan terus dipungut lagi, enggak. Tapi Tuhan terus merencanakan kasih sayangnya itu tahap demi tahap, detik demi detik, menit demi menit.
Coba kalau saudara nggak bisa bernafas dalam waktu cukup, matilah kita. Tapi Tuhan pelihara itu semua dari detik ke detik. Kita diciptakan untuk kesenangan atau sesuai dengan kesenangan kehendak Tuhan. Amin. Mazmur Wahyu pasal 4 ayat 11. Wahyu pasal 4 ayat 11. Sudah ketemu? Saya baca langsung dalam dua terjemahan bahasa Indonesia semua. Yang satu dari bahasa Inggris tapi sudah diterjemahkan mendekati bahasa aslinya. Berkata begini, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Kalimat terakhir, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ini bahasa Indonesia terjemahan baru oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Mendekati bahasa aslinya seperti ini, saudara. Engkau layak ya Tuhan untuk menerima kemuliaan dan kehormatan dan kuasa, karena Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Kalimat terakhir, anak kalimat terakhir. Dan untuk kesenangan-Mu mereka ada dan diciptakan. Untuk kesenangan-Mu mereka ada dan diciptakan. Para orang tua kalau bersama dengan anak-anak beribadah di tempat ini dan yang di rumah, baik di Luwet, baik di Manado, itu makin banyak saudara yang ikut. Itu yang sementara ini masih terpendam dalam hati saya untuk mulai buka pelayanan seperti itu, langsung menjangkau daerah yang luas. Komen-komennya masuk. Kalau ada bersama dengan anak saudara, dengan orang tua saudara, lihat anakmu dan saudara berkata dalam hati, untuk kesenanganku Engkau ada dan tak ciptakan. Saya yakin kalau itu masih tetap menjadi tema utama hidup saudara, keluarga saudara bahagia. Amin. Anak-anak, pandang orang tuamu dan berkata, untuk kesenanganmu aku diciptakan. Dan nanti kita akan lihat efek apa tabur tua ini. Kita diciptakan untuk kesenangan. Kita diciptakan untuk kesenangan kehendak. Dan tema utama itu tidak pernah luntur, tidak pernah diganti. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, saudara telah diciptakan dengan kehendak kekalnya Tuhan, dan berubah untuk kesenangannya. Dan saya yakin saudara, kalau saudara punya mainan saja, punya binatang kesayangan, punya tanaman, perlakukan tanaman juga sebagai makhluk. Ya, bisa tidak ngomong. Saya sudah punya bukti saudara. Ketika kita memberkati tanaman kita, wow, dampaknya luar biasa.
ketika kami memberkati ayam-ayam piaraan, baru 3, baru 3. Itu sudah telur banyak. Pak Parno, ayam yang kedua, babon itu ya, sudah telur berapa 7 ya? Tiap hari telur. Dan telurnya pintar saudara, langsung di talangannya. Yang satu punya Berto, Berti, yang satu Black Sea. Oh. Mau dikasih nama Berta, nanti nama cewek sih jenenge Berta no. Black Sea. Kan dokter ngene talangannya dewi-dewi, ya, ada 2 talangan. Yang satu belum ngendok lagi, tapi telurnya sudah ditaruh di talangannya dia. Yang Black Sea 7 telur tuh agar ngendok itu ngomongnya talangannya saudara. Esok-esok kita datang atau siang datang, terus nambah, nambah 1 mana? Di tempat yang sama. Saya ngajari sopo dia jadi Pak Parno. Kita diciptakan untuk kesenangan siapa? Tuhan. Amin. Wow. Saya nggak niru-niru pengkhotbah lain, ya. Pengkhotbah lain kan ini. Omong kanan dirimu, engkau diciptakan untuk kesenangan Tuhan, menurut orang. Tapi omong sendiri, aku diciptakan untuk kesenangan Tuhan. Nah, kalau nanti saya masuk lebih jauh ayat demi ayat, saudara, titik berangkat saya setiap ayat itu dengan pertanyaan atau melihat ini sebab atau akibat. Kadang-kadang kita bahagia, kita menerima sesuatu baru bahagia. Jadi bahagia itu akibat karena menerima sesuatu. Kita bersyukur kalau sembuh dari penyakit, berarti bersyukurnya adalah akibat. Sebabnya apa? Sembuh dari penyakit. Kalau sakitnya nggak sembuh, nggak keluar akibatnya, bersyukur. Keluarnya apa? Omel. Aku setia orang mari-mari. Wopo. Nah, mari kita lihat ini sebab atau akibat. Supaya apa? Maksud saya kalau kita tahu ini sebab atau akibat, kita akan lebih memahami kesenangan itu sebab atau akibat. Seringkali orientasi kita, orientasi itu apa? Pusat penilaian kita, arah hidup kita, itu akibat terus. Senang karena duit. Jadi akibat. Mengasihi karena dikasih. Akibat. Dan selama apa yang kita alami itu sebagai akibat saja, saya tidak berkata bahwa tidak ada yang akibat, ada. Tapi kalau semua harus sebagai akibat karena sudah mengalami sesuatu baru, maka hidup kita tidak bisa mengalami dan nikmati kesenangan Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, kesenangannya itu akibat atau sebab? Bukan akibat, saudara. Dia menciptakan karena senang. Kreatif banget. Tuhan kan maha kuasa. Maka ketika dia melakukan sesuatu itu, mulanya dari dia, bukan karena disebabkan oleh sesuatu, bukan. Buktinya apa, saudara? Kita bisa marah sama Tuhan. Kita bisa foto sama sesuatu. Tetapi kalau person yang kita mutungi, person yang kita marahi, orangkah
Tuhankah itu tidak melihat segala sesuatu yang dikerjakan harus dari akibat saudara melakukan sesuatu? Maka kita kosong. Berapa kali kita marah sama Tuhan? Berapa kali kita dalam tanda petik tidak puas sama Tuhan? Pertanyaannya, apa Tuhan terus ngomong gini? Gue tak ciptakan kamu kesenangan gue. Sekarang kamu wis orang meneng ke aku, terus disepak. Hidup? Ya. Buktinya apa? Sampai hari ini Tuhan terus memelihara. Amin. Ketika saya membuka renungan mengenai corona, Kristus di atas corona, saya akan sebutkan kita tidak sedang dimurkai. Saudara, jadi kesenangan Tuhan melakukan sesuatu itu bukan akibat, tetapi memang keluar awalnya dari hatinya. Tidak dipengaruhi oleh kondisi-kondisi elek atau apa enggak, tapi dia selalu melakukan sesuatu sebagai kesenangannya, kehendak dari kesenangannya, kesenangan dari kehendaknya. Kata kesenangan itu juga berarti pilihan atau tujuan khusus. Ini lebih tegas lagi, tujuan khusus. Kita banyak punya jenis-jenis tujuan, saudara ya. Tujuan apa? Tujuan akhir, tujuan khusus. Pokoknya aku nanti mau seperti ini. Lalu untuk mencapai tujuan akhir ini ada tujuan antara. Ya. Misalnya tujuan kita mau punya mobil, itu tujuan akhir, punya mobil. Tujuan antaranya apa? Nabung. Itu tujuan antara. Ketika ditanya tabungannya kok ora digolio toh? Gak, iki khusus untuk tuku motor. Itu tujuan antara. Uang itu ada untuk apa? Untuk punya mobil. Nah, kesenangan Tuhan itu bukan tujuan antara, saudara. Karena pengen saudara menjadi kesenangan Tuhan, lalu tujuan antaranya ini. Enggak. Langsung tujuan khususnya. Saudara boleh meleset, saudara boleh jatuh, saudara boleh gagal, tetapi itu tidak mengganggu tujuan khususnya Tuhan. Amin. Tidak ganggu. Pak Paulus bisa gagal, Pak Paulus bisa jatuh, Pak Paulus mungkin satu saat bisa kok Tuhan kok, tetapi itu tidak mengganggu tujuan khusus Tuhan. Paulus, aku tetap menciptakan kamu untuk kesenangan kehendak. Gak pernah maleh. Nanti akan jelas. Lalu ayat kedua, saudara, Efesus 1 ayat 5. Efesus 1 ayat 5. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ini menjelaskan tujuan khususnya, bukan tujuan antara. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula, sebelum kita ada. Untuk apa? Untuk menjadi anak-anaknya. Jadi kita jadi anak-anak Tuhan itu orang ujuk-ujuk, saudara. Tuhan itu punya rencana dadaan. Oh iya kok kita apa?
ya udah tak kebekit, enggak. Dari kita belum ada. Dia sudah dalam kasih menentukan kita dari semula menjadi anak-anak. Anak kalimat terakhir sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Itu LAI. Sekarang kita baca yang mendekati aslinya. Setelah menetapkan kita untuk mengadopsi anak-anak oleh Yesus Kristus untuk dirinya sendiri sesuai dengan kesenangan kehendaknya. Mengadopsi anak-anak, mengangkat anak-anak. Perhatikan saudara, istilah adopsi dalam bahasa Ibrani, dalam adat Ibrani tidak adopsi seperti kita. Anak wong diangkat secara hukum, diakui jadi anak kita sendiri. Ada aktenya, sehingga kalau kita mati dia berhak menerima warisan. Tapi ada anak diangkat tanpa adopsi. Kemarin ada seorang istri yang omong-omong dengan kami dalam pembicaraan, ingin karena ada anak ditemukan, ada seorang ibu di luar pulau yang sering menemukan anak dibuang gitu, terus diambil masuk Facebook, saudara, ditanggapi, aku seneng, dikei gelem. Nyambung sudah, nyambung ya. Oh gelem, nah gelem, iya. Mau Makassar ini, Makassar besok. Lalu istri ini ngomong gini, gelem, tapi nek kok adopsi tak pikir sih orang beli duit. Kadang-kadang ada orang yang anggap sebagai anak, ponakan dianggap sebagai anak, peneluk ibu, peneluk mami, tapi tidak diadopsi. Anakmu cuma nyeluk aku ibu, nyeluk aku papi, tapi tidak diadopsi. Tapi ada yang diangkat adopsi, diakui sebagai anaknya, pakai pengadilan, proses pengadilan. Ada pengakuan hukum, sehingga betul-betul jadi ahli waris kita. Nek kita mati, dia berhak dapat ahli waris. Tapi nek cuma diangkat-angkat, kan orang itu. Nah, adopsi dalam tata cara Ibrani itu anaknya dewi, bukan anaknya wong, anaknya dewi. Tapi anak ini adat Ibrani itu dididik caranya Ibrani sampai umur tertentu di bawah seorang guru. Ketika dia sudah dilengkapi untuk menjadi orang dewasa, cara bertani, cara berperang, cara menyembah Tuhan terutama dan sebagainya, sehingga menurut pengamatannya dia layak untuk menjadi ahli waris, lalu diangkat sebagai ahli waris. Nah, itu adopsi, diangkat jadi anak melalui upacara pesta, saudara. Padahal itu anaknya dewe, anak kandung, tapi selama dia belum dewasa, dia belum diangkat sebagai ahli waris. Ketika dia sudah dilengkapi wis koyok bapake, ketika dicolke iso mandiri, diangkat sah ahli waris, dia berhak dapat warisan. Kita itu seperti itu, saudara-saudara. Tuhan telah menetapkan kita untuk mengadopsi kita. Jadi kita diakui sebagai anak sah dari Bapa kita di dalam Yesus Kristus. Sehingga pada waktu itu kita berhak mendapat warisan kekayaan surga. Segala berkat surga kita sudah khotbahkan itu Efesus pasal 1 ya.
Untuk siapa saudara? Untuk dirinya sendiri. Wah, ini hubungan yang sangat pribadi. Saudara itu diangkat jadi anak-anak Allah oleh karena kematian dan kebangkitan Yesus. Untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Tuhan sendiri. Jadi saudara itu anak Tuhan sendiri. Ya, tidak boleh dihati orang lain, tidak boleh diganggu orang lain. Itu duitku dewe. Saudara seperti itu. Untuk apa? Untuk jadi kesenangan kehendak. Saya dulu kenal ibu gembala saudara, Ibu Ruth, bersama dengan istri saya sebagai teman. Kemudian meningkat sebagai keluarga, adik. Baik hubungannya. Dia ikut merawat istri saya waktu opnam di Solo, di rumah sakit tulang itu. Di Pustati. Jadi perawat. Rumah sakit Pustati. Pustati. Diobeni. Ketika sakitnya makin kritis, saudara, saya usaha mengalihkan obat kimia ke obat herbal. Dia jadi agennya. Saya dikenalkan Dr. Harjanto, lalu pelan-pelan. Baik. Lalu kami berdua mengangkat sebagai agen. Tidak punya pikiran lain-lain. Sampai istri saya dipanggil Tuhan. Saya tidak bisa hidup sendiri. Akhirnya saya mikir, aku perlu punya pendamping. Dan komentar orang apa? Adiknya kok dipek diri. Saya ingin menjelaskan arti dipek diri itu, saudara. Sehingga orang-orang ada yang geger, saudara. Apalagi ada yang salah tafsir Alkitab. Alkitab itu mengatakan setelah menikah tidak bisa dipisahkan oleh maut. Itu diambil secara salah, saudara. Berarti sekali menikah, kalau salah satu meninggal, tetap diikat. Jadi orang oleh kawin mana. Ketika saya menikah lagi, ada yang modeli saya. Oh, Alkitab dia. Tanya kenapa? Alkitab berkata diceraikan oleh maut. Tidak boleh dipisahkan kecuali maut. Orang ngerti juga. Iki terus ditinggal mati kawin lagi, berarti tidak setia. Terus ada lagi yang rame, yaitu istilah itu. Wah, dewe kok dipek dewe jadi bojo. Orang lah, iso. Adik. Saudara, Yesus Kristus sudah menciptakan saudara, memilih saudara dari semula. Untuk apa? Kalimat itu perhatikan saudara. Mengadopsi anak-anak oleh Yesus Kristus untuk dirinya sendiri. Dipek anak untuk awake dhewe. Iki dulu merosal, ora karuan. Lho kok dipek untuk awake dhewe? Ora oleh, ora iso. Nek kepek kanggo awake dhewe iku ya aja wong sing ngene. Perhatikan. Saudara dan saya sudah dipek
dewe oleh Tuhan kita. Amin. 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 Sehingga tidak ada yang bisa memisahkan kita, kata Roma pasal yang ke-8. Ketelanjangankah, penderitaankah, bahkan kematian mau? Gak bisa, gak ada yang bisa memisahkan kita dengan Tuhan. Karena apa? Saudara dan saya sudah dipek dewe oleh Kristus Yesus menjadi anak sah dari Bapa. Amin. Punya hak waris. Untuk apa? Kesenangannya. Jadi ketika Tuhan ngepek untuk awake dhewe, saudara dan saya jadi miliknya dhewe, itu membuat Tuhan senang. Atau saya balik, itu adalah tujuan khusus, pusat kesenangan Tuhan, ngepek dhewe saudara dan saya jadi anaknya untuk kesenangannya. Makanya saudara melekat terus kepada Tuhan. Saudara sangat bernilai tinggi di hadapan Tuhan. Amin. Ojo di apa? Jadi di dewi itu terus ojo di nggo sing ora karuan. Emang saudara. Walaupun Tuhan itu tetap tidak berubah. Tapi ini bukan berarti Pak Paulus kan ngomong, walaupun kita ngene-ngene, Tuhan itu tetap ngepek dhewe. Wah nek ngono ya aja. Ibu Gembala sudah perhatikan kasih kemurahan Tuhan, tapi juga ingat kekerasan ketika saudara sudah ora iso didandani. Nah, kalau saudara sudah tidak bisa didandani, maaf, saya ingin mengatakan, berarti saudara sudah betul-betul dipek balik oleh iblis. Dan saudara mulai menghujat Roh Kudus. Karena orang yang menghujat Roh Kudus itu dalam hatinya sudah penuh dengan iblis. Dan dia tidak mungkin menangis kalau salah. Kemarin saya memperhatikan berita rekonstruksi pembunuh berdarah dingin satu keluarga. Santai aja, belok. Dan saya masih senang polisi punya kebijaksanaan. Rekonstruksinya orang ngomong itu, saudara, tapi di kantor polisi. Coba kalau di rumah, saudara. Wah, orang-orang yang sudah tidak tahan bisa dibogemi mentah. Nah, polisi ini cuma 4 atau 5, terus yang ngeroyok uang 100. Kampung. Nyantai saja, saudara. Tidak rasa apa, menyesal apa-apa. Sudah betul-betul hatinya keras. Nah, kalau kita sudah terus-terusan karpe dewe, saudara, lama-lama kalau sudah keras hati, bukan berarti Tuhan tidak lagi mau, tapi saudara sudah tidak mau nyopo lagi sama Tuhan. Tidak mau lagi Tuhan itu jadi kesenangan saudara. Jadi jangan sampai kita mengabaikan, menganggap enteng kemurahan Tuhan. Hidup terus dalam kemurahan Tuhan. Karena saudara, saya katakan lagi berulang-ulang, saudara sudah dipek dewi melalui kematian Tuhan. Dan kematian Tuhan itu dilakukan dengan kesenangan penuh. Walaupun dia menderita, sengsara, tapi dilakukan dengan penuh sukacita. Karena apa? Dalam rangka ngepek diri saudara. Jadi kesenangan. Terus Mazmur 147 ayat 11.
Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Kalimatnya disusun dengan tata bahasa lain. Kalau tadi kan menjadi kesenangan Tuhan, sekarang Tuhan senang. Tuhan senang itu, saudara, banyak artinya. Tapi supaya saudara tidak terlalu banyak mikir, saya langsung kepada satu kata yang menunjukkan arti yang sangat detail dari Tuhan senang. Tuhan senang itu artinya mengatur kasih sayangnya. Kasih sayang itu kan seringkali dianggap seperti emosi begitu ya. Lagi seneng, wah, apa wae dipek. Tapi nek lagi ora seneng, wah, kejawen sithik ae. Seringkali kasih sayang itu dianggap seperti itu, naik turun, sak obere. Nek pas seneng ya, apa ae dikekno. Ya toh, jangankan mobilnya, kepalanya aja dikasih no, nek pas seneng. Tapi nek orang pas seneng. Seringkali kasih sayang itu digambarkan seperti itu, emosional, naik turun. Nah, nek kasihnya terus ya naik terus, naik pantek, belak. Tapi ternyata Tuhan senang itu artinya bukan seperti itu, saudara. Tuhan lagi senang enggak, saudara? Tapi nek Tuhan lagi gak senang, enggak. Tapi Tuhan senang itu artinya mengatur kasih sayang. Jadi kasih sayang itu bukan emosional sewaktu-waktu, pas, bukan. Tapi Tuhan senang itu artinya Dia terus menerus mengatur kasih sayangnya kepada saudara. Amin. Ditata terus, saudara, dari kasih sayang yang satu ke kasih sayang berikutnya, ke berikutnya. Diatur terus, diikuti terus. Jadi jangan pernah berpikir kasih sayang itu emosi, perasaan saja. Bisa naik turun. Tapi kasih sayang Tuhan, ketika Tuhan senang, itu ingat ya, artinya Dia mengatur terus menerus. Kasih sayang apa ya, yang hari ini mau tak kasih ke dia, besok apa lagi ya, terus. Tuhan itu mikir saudara terus. Tuhan itu mikir kita terus menerus. Amin. 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 Pertanyaannya, kita mikir Tuhan terus menerus enggak? Saudara, mengatur kasih sayang. Oleh karena itu di dalam perjanjian lama, rahmatnya baru setiap pagi. Ibu-ibu yang ngatur menu makan keluarga sering satu saat sampai apa? Jenuh enggak? Ki opo maneh ya? Wis jangan asem, wis jangan lodeh, wis jangan terong. Jangan bubur. Apa? Jangan bubur. Jangan bubur. Jangan bubur tuh nek no Jawa Timur ora. Enggak padha sama Solo. Bojonegoro itu jangan obor-obor. Mamaku kan kulineran gitu. Tiap hari masak.
Masakan siji rantek dino iki, masakan siji rantek dicampur jadi siji. Iku jenenge obor-obor. Wis ora payu-payu dicampur ditambahi bumbu, rasane luwih nanu-nanu. Nah, itu jangan obor-obor. Obor sih kalau obor. Bingung. Sampai satu kali tidak ada menu, keluarga datang, Bu, saya ini apa jangannya? Jangan makan hari ini. Bingung. Saya waktu tugas NPH, saudara, saya bukan penggemar golek panganan kemana-mana gitu. Wah, golek itu aku bagi, karena tiap hari jatah makan harian itu entek-entek jagain makan. Aku tidak mau. Tak serano stak. Mereka sampai bingung. Pak, dino iki pengen opo? Wis golekno sing enak. Bingung. Iku ngatur mangan tok. Tuhan tuh nek ngatur hidupmu ora mangan kita tok. Tapi dia mengatur kasih sayang terus menerus. Dan Alkitab berkata rahmatnya baru setiap pagi. Nek Tuhan itu tidak maha segalanya. So mati ngadeg tuh ya. Sing iki njaluk iku, sing kon njaluk iko, sing sono njaluk sono. Ya lho. Bingung. Orang Jawa Timur bilang kemurusan. Ngerti ya kemurusan? Tapi perhatikan ya. Tuhan senang itu artinya dia mengatur kasih sayangnya. Amin. Terus menerus, tidak pernah berhenti, tidak pernah gang. Terus menerus. Loh, Tuhan dulu koyo ngono kepada kita. Terus satu ayat penutup. Untuk hari ini. Mazmur pasal 43 ayat 4. Maka aku akan menuju ke mezbah Allah, menghadap Allah sumber kebahagiaan. Oh, itu bahasa sehari-hari ya. Ini. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacita dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Sukacita dan kegembiraanku. Pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Terjemahan lama berkata begini, kepada mezbah Allah dan kepada Allah yang kesukaanku dan kegemaranku. Tadi saya mengatakan dalam pendahuluan secara alami bahkan secara ketuhanan berlaku hukum tabur Tuhan. Kita nyayangi binatang, binatang itu tahu saudara. Brenda dia ngerti antara saya dengan istri saya. Beda perlakuannya. Balas saudara, otomatis itu anjing yang baik. Maaf, kalau saya ganti, kita manusia yang baik enggak? Cuma
Ini juga termasuk yang ngomong, aku ki adik Brenda anjing yang baik. Aku sebanding enggak? Harus lebih dari Brenda. Amin. Amin. Kalau kita normal, Tuhan membuat kita menjadi kesenangannya. Dan tiap hari Dia mengatur kasih sayangnya. Orang pernah kesel. Kita orang Jawa sudah punya paribasan yang hebat, terkenal sampai luar negeri. Gusti boten nate sare. Pertanyaannya, apakah kita nurun Bapak kita? Kita juga berkata, datang ke mezbah Allah, kepada Allah yang menjadi kesukaan dan kegembiraanku, menjadi kesukaan dan kegemaranku. Sukacita itu meluap dari dalam, saudara. Kegemaran itu setia terus, makin gemar. Saudara, kita gemar bukan hanya suka tok, tapi ada kegemaran. Wah, meningkat terus. Apakah saudara sudah seperti pencipta kita? Apakah kita sudah seperti itu? Sebab atau akibat? Saya berdoa, kalau Tuhan senang kepada saudara itu menjadi sebab, bukan akibat. Apapun kondisi saudara, Dia tetap mengatur kasih sayang. Mari kita juga sama seperti Dia. Bahwa kita diciptakan oleh Tuhan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Karakternya harus koyok Bapake. Maka kita juga sebab, bukan akibat. Datang kepada Tuhan itu menjadi kesukaan dan kegemaranku. Amin. Menjadi tujuan khususku. Tuhan ngepek saudara untuk jadi dipek dewe. Kita juga sebaliknya ngomong, Tuhan aku juga ngepek jenengan. Ngomong be Tuhan jenengan oleh apa? Kanggo awakku dhewe. Saya berdoa kita jadi anak-anak Tuhan seperti itu. Kalau itu terjadi, saudara, maka kita memiliki kesanggupan untuk mempengaruhi orang lain secara alami dan positif. Karena orang akan ketularan, kita ketularan Tuhan. Tuhan senang dengan kita ketularan menjadi kesukaan dan kegemaran kita, dan itu menjadi faktor utama penyebab kita melakukan segala sesuatu. Maka orang lain yang ada di sekitar kita juga akan melawan. Sehingga kita akan menjadi orang-orang percaya yang punya dampak bagi keluarga, bagi lingkungan kita, bagi dunia kita. Amin. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya